أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Dan sungguh jika kami tangguhkan adab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika adab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh adab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya. Walain adaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu laya'usun kafur. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Wala in adaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat ke-11 namanya surat Hud, ayat 8 sampai ayat 11. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di Kota Baru, Driorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya,
dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya senantiasa mampu untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 11 ayat 8. Dari jawaban orang musyrik ini jelas bahwa mereka hanyalah mengikuti adanya kehidupan di dunia saja, sedang kehidupan yang ada di akhirat mereka dustakan. Jika Allah menunda datangnya adab yang telah diancamkan oleh Rasul-Nya kepada mereka sampai kepada waktu yang telah ditentukan, mereka mencemooh dan berkata, apakah gerangan yang menghalang-halangi datangnya adab itu kepada kami jika benar adab itu akan datang? Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwa adab itu pasti datang pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah sendiri, dan nanti bila adab itu datang maka tidak ada yang memalingkannya dan tidak ada seorang pun yang dapat menahan atau menolaknya. Mereka akan dikepung dari segala penjuru oleh adab yang selalu mereka perolok-olokkan. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku keji dan mungkar, di mana perilaku keji dan mungkar itu menyebabkan datangnya adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa bisa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta beramal soleh, nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, jika Allah memberikan kepada manusia suatu macam nikmat sebagai karunia-Nya, seperti kemurahan rezeki, keuntungan dalam perdagangan, kesehatan badan, keamanan dalam negeri, dan anak-anak yang soleh solihah, kemudian Allah mencabut nikmat-nikmat itu, maka manusia segera berubah tabiatnya menjadi orang yang putus asa. Mereka hanya memperlihatkan keingkaran dan tidak lagi menghargai nikmat-nikmat yang masih ada padanya. Di samping putus asa akan hilangnya nikmat itu, mereka juga ingkar kepada nikmat-nikmat yang masih ada padanya. Hal itu disebabkan karena ia tidak memiliki dua sifat yang utama, yaitu kesabaran dan kesyukuran. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kesabaran dan kesyukuran. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat 10. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan manusia dari kemadorotan yang telah menimpa dirinya dan menggantinya dengan beberapa kenikmatan seperti sembuh dari sakit,
bertambah tenaga dan kekuatan, terlepas dari kesulitan, selamat dari ketakutan, maka ia berkata, telah hilang dariku musibah dan penderitaan yang tidak akan kembali lagi. Musibah dan penderitaan itu tidak lain hanya seperti awan di musim kemarau yang akan segera hilang. Mereka mengucapkan kata-kata yang demikian itu dengan penuh kesombongan dan kebanggaan. Mereka merasa lebih berbahagia dari semua orang yang berada di sekitarnya. Pada dasarnya, mereka tidak menerima nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur. Bahkan sebaliknya, mereka bersikap sombong dan takabur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ayat yang ke-11, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan dari orang-orang yang bersifat seperti tersebut di atas beberapa orang yang sabar, yang selalu berbuat kebaikan. Mereka itu berlaku sabar ketika ditimpa musibah, beriman kepada Allah, mengharapkan pahalanya, dan berbuat amal soleh ketika musibahnya itu telah diganti dengan kenikmatan, serta mensyukuri nikmat itu dengan mengamalkan berbagai amal kebaikan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapat ampunan dari Allah dan pahala yang besar di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah, wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami dan seluruh para sahabat-sahabat di Islamic Center Surabaya, lembaga kursus, dan juga kepada santriwan-santriwati yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan seluruh para sahabat-sahabat kami, para ustadz, ustadzah, siswa-siswi kami, dan seluruh bapak ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma
anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.